Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, Bapak Muflis. Yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya, selamat siang. Selamat menghadiri kegiatan CPP dari Ibu Dwi pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan bawakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat adalah sesi foto, yang kelima paparan narasumber, selanjutnya tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari Bapak Ibu semuanya kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri semuanya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Sekolah disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti agenda kegiatan Ibu Dwi Nur Apriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Jakarta. Salam salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Dwi Nur Apriani adalah salah satu rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak, yakni diseminasi hasil kerja atau aksi nyata yang telah dilakukan. Nah, buat teman-teman yang nanti mengikuti kegiatan ini, mohon dicermati apa yang telah beliau lakukan. Nah, khusus untuk Ibu Dwi Nur Apriani, saya menyampaikan terima kasih dan berharap kedepannya kegiatan ini akan selalu dilakukan, tidak hanya secara spesifik untuk lingkungan sekolah kita SMA Negeri 3 Jakarta, bisa saja
untuk tingkatan wilayah atau kota Jakarta Selatan. Hal ini tidak lain adalah semakin banyak peserta. Selanjutnya adalah paparan narasumber. Kepada narasumber Ibu Dwi Apriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sapaan pagi dulu ya Bapak Ibu. Semangat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan salam gerak dulu bisa. Kalau saya bilang salam guru penggerak, bergerak. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Salam guru penggerak. CGP Angkatan 10 pantang mengeluh. Kita mulai Bapak Ibu ya. Karena kita angkatannya di CGP Angkatan 10 ada tagline-nya. CGP Angkatan 10 pantang mengeluh. Kita ulangi ya Bapak Ibu ya. CGP Angkatan 10 pantang mengeluh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai paparan pada siang hari ini, saya ingin membacakan dulu terkait kesepakatan diskusi. Jadi yang pertama, nanti setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Lalu yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati pendapat. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, maka yang lain mohon untuk mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi secara penuh. Dan yang kelima, mengikuti sesi diskusi dengan perasaan riang gembira. Itu yang penting, riang gembira. Nah, sebelum mulai saya mau ice breaking dulu, kayaknya udah pada ngantuk, lemes, habis makan siang gitu kan, habis ini jam-jam rawan seperti Bapak Ibu ya, jam 1 siang ya. Ini ice breaking-nya ringan-ringan aja dulu. Saya mau perhatikan dulu dari saya Bapak Ibu. Jika saya bilang malam, tepuknya jika saya bilang pagi, tepuk 2 kali. Jika saya bilang siang, tepuk sekali. Jika saya bilang malam, berarti tepuknya Bapak Ibu. Nggak tepuk karena jangan berisik lagi pada tidur. Oke ya, kita cek dulu konsentrasinya. Tepuk pagi, tepuk siang. Salah. Kalau siang berapa kali Bapak Ibu? 1 kali. Kalau malam nggak tepuk karena berisik, baru tidur. Pagi 2 kali karena masih semangat pagi. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Tepuk pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, sepertinya sudah mulai konsentrasi walaupun di awal-awal kan belum pas untuk kita semua Bapak Ibu. Harus riang dan gembira. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini saya akan mendiseminasikan terkait konsep inti dari budaya positif, di mana ada 6 konsep. Yang pertama yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan mulai terlebih dahulu terkait perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar itu apa sih? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu disesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bapak Ibu, bukan kesuka-sukanya guru, tapi ingat kata kuncinya adalah kebutuhan murid. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Muaranya lagi-lagi kepada karakter atau profil belajar Pancasila. Yang pertama yang akan saya bahas di sini terkait disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya
belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini ada beberapa manfaat disiplin positif. Yang pertama, membuat siswa menjadi mempunyai integritas. Lalu yang kedua, siswa juga dapat berlatih memikul tanggung jawab. Yang ketiga, siswa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu siswa dapat memecahkan masalah. Apalagi kita sekarang sudah eranya harus berwawasan global, jadi harus ada kemampuan yang dimiliki siswa, yaitu kemampuan untuk problem solving. Itu yang harus diterapkan oleh para bapak ibu guru ketika memberikan pengajaran di dalam kelas. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3. Jadi yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yang kedua IDIO atau Primary Years Program atau PYP, kemudian keterampilan hidup atau life skill. Kemudian untuk yang profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu untuk keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Pasti kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar yang inginnya kita harus dimiliki. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya kita butuh makanan, pasti pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup kita. Ibaratnya sandang, pangan, papan gitu ya. Ini yang utama nih, kebutuhan dasar kita untuk dapat bertahan hidup. Lalu yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah salah satu wujud dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga ada penguasaan. Nah, untuk penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan untuk didengar. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima yaitu ada kesenangan, bermain, humor, atau antusiasme, serta tertawa. Jadi Bapak Ibu di sini sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar sebagai manusianya belum? Ria gembira. Mana yang belum Bapak penuhi Pak? Ria gembira. Oh, Bapak hari ini tidak ada yang gembira. Tadi harus riang dan gembira. Kalau Pak Bobo apa yang belum terpenuhi? Rasa kasih sayang. Kurang kasih sayang ya. Jadi gurunya dulu nih 5 kebutuhan dasar manusianya terpenuhi. Gimana mau ngasih ke murid 5 kebutuhan dasarnya kalau sendirinya belum bisa terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini gitu. Oke, sekarang saya ada kasus nih Pak ya. Ceritanya ada Ibu Rani. Ibu Rani ini guru wali kelas 3 di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Dimas. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Dimas yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira sikapnya Dimas ini dia butuh apa sih tadi dari kelima? Satu tadi. Bertahan hidup. Apa bertahan hidup? Apa bertahan hidup? Satu tadi. Luar biasa.
survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, biologis tadi apa? Bertahan hidup. Kemudian kita ada kasus yang kedua nih Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Anak ini butuh apa sih? Perhatian tuh. Perhatian apa Pak? Kasih sayang. Kasih sayang. Coba kita lihat jawabannya apa ya? Oh, jawabannya kasih sayang dan rasa terima. Oke, jadi kebutuhan si anak tadi ternyata kebutuhan psikologis. Dia butuh untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Oke. Berikutnya next. Ada kasus lagi nih, aku bosan, masa belajarnya cuma begitu-begitu aja, hanya mendengarkan guru. Kira-kira anak ini butuh apa ya? Butuh kebebasan. Apa? Kebebasan. Bu Nadia, Pak Warno? Kebebasan juga. Pak Fadlan? Sama kebebasan. Kita cek ya. Oke. Kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini adalah tipe anak yang butuh namanya kebebasan. Kemudian ada kasus yang keempat nih. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira anak ini butuh apa ya? Atau misalnya aku sebel, padahal nilai ulanganku jelek, tapi kok ibu guru masih lihat ke teman-temanku? Kira-kira butuh dasar apa? Butuh dasarnya. Oke ya Bapak Ibu nih. Tadi ada 5 kan? Ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Jadi tadi kan gambarnya jelek, tulisannya tidak rapi, tapi malah dikasih lihat nih sama ibu gurunya ke teman-teman yang lain. Berarti dia menurut Pak Fajar penguasaan, kalau menurut Pak Warno Apa? Senangan. Senangan. Oke baik. Kalau Pak Yuda mungkin penguasaan. Oke, mari kita cek ya Bapak Ibu. Senangannya terganggu. Itu tadi. Tadi gambarnya tidak rapi ya, Pak. Artinya sih belum bisa menggambar dengan baik dan benar, berarti belum menguasai gambarnya. Nah, jadi dia di sini adalah butuh kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Tinggal satu yang terakhir, berarti apa Pak yang belum? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Butuh apa? Kira-kira? Oke, tinggal satu, yaitu kesenangan. Dia sukanya nyanyi kan, bersenandung. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Harus riang gembira ya Pak Warno. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu suka bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Dan manusia pun ternyata sifatnya tidak jauh berbeda dengan si hewan primata tadi, seperti anjing, lumba-lumba maupun primata. Waduh, oke, lanjut. Motivasi. Baik, kemudian untuk
motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi dua, ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik sendiri yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri tanpa adanya rangsangan dari luar. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik, dorongan yang timbul dari luar baik yang bersifat hukuman atau penghargaan. Ya. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini sifatnya ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini timbulnya dari intrinsik, dari dalam diri sendiri. Kemudian ini terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi merupakan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi guru di sini hanya sebagai pemonitor sifat sikap dari murid tersebut. Kemudian yang restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana sih mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga proses merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sekarang saya ke ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman modenya paksaan, kemudian konsep dirinya buruk dibuat oleh guru, terus mendorong menyalahkan diri sendiri. Sedangkan untuk konsekuensi dia berupa stimulus dan respon. Konsep dirinya baik dibuat oleh guru dan murid, kemudian bisa mendorong kepatuhan. Kalau restitusi, dia teori kontrol, konsep diri baik dibuat oleh murid, kemudian mendorong disiplin positif. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada kasus seperti ini. Kita ini ya Bapak Ibu, analisis. Apakah dari pernyataan yang pertama dari tindakan guru ini, dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Kasus yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke ya, hukuman. Kemudian yang keberapa nih, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah ini sekolah kita gimana dong Pak? Hukuman. Lalu yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman lagi. Contoh ketiga nggak ada. Nanti ada restitusi benar. Baik, ini sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya masuk ke sini, ini kan di depan ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada teman, ada manajer. Sekarang saya ingin bertanya dulu nih ke Bapak Ibu diskusi. Kira-kira Bapak Ibu seringnya menjadi mana sih? Menjadi mitra apa? Manajer. Mungkin ada yang jadi penghukum? Penghukum. Manajer. Pemantau yang mana Pak? Manajer. BK. Selama ini apa? Oh, pemantau. Kalau Bu Nadia? Sebenarnya apa? Teman. Oh, teman. Pak Aryadi? Manajer. Oh, manajer. Pak Yuda? Oh, teman. Pak Fadlan? Manajer. Kamu? Oh, teman. Baik ya. Saya akan jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu bagaimana sih posisi penghukum,
membuat merasa bersalah, memantau teman dan manajer. Baik, kita mulai dulu dari yang penghukum ini. Jadi posisi guru sebagai penghukum ini, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang biasa fisik dan verbal, ini berarti tipe-tipe guru penghukum nih. Siapa? Nggak ada ya Bapak Ibu? Alhamdulillah nggak ada. Patah nggak hukum Ya betul. Oke, selanjutnya kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menahan diri. Misalnya contohnya gini, kamu kok terlambat sih, kamu gak kasihan sama ibu? Padahal ibu udah coba lo hubungin kamu kenapa nggak mau dengerin ibu? Itu kan membuat anak menjadi merasa bersalah. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu ada sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid. Lainnya seperti teman. Bapak itu pasti sudah paham ya posisi guru sebagai teman. Lalu sebagai pemantau yang keempat, yaitu memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini lebih kepada tata tertib yang sudah ada di sekolah. Misal ada yang melanggar peraturan, konsekuensinya apa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Biasanya posisi manajer ini sudah menggunakan segitiga restitusi yang akan nanti kita bahas. Saya ada kasus Bapak Ibu. Jadi misalnya ini ada siswa datang terlambat di sekolah. Kemudian kalau guru sebagai penghukum biasanya menyuruh siswa ini berdiri di depan kelas sampai beristirahat. Nih, Bapak Ibu yang pernah melakukan ini berarti tipe-tipe penghukum. Kemudian kalau yang Bapak Ibu tipe-tipe pembuat merasa bersalah, pasti akan bilang ini seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu karena datang terlambat. Nah, ini kan membuat anak jadi rasa bersalah. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu yang sebagai teman nih, contohnya ini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian kalau tipe pemantau, kamu melanggar aturan sekolah, kamu tahu tidak konsekuensinya? Jangan diulangi lagi ya. Nah, kalau yang tipe manajer, ini ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Kita cari solusi bersama. Nah, itu adalah untuk yang tipe manajer. Nah, masuk ini, saya masuk ke kasus. Ceritanya Pak, saya ada kasus ini kasusnya bisa terjadi di sekolah mana saja, bahkan sekolah kita sendiri. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Sama nggak pada SMA 3? Harus sepatu hitam, ya. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Sabrina malah ke sekolah pakai sepatu warna coklat bukan hitam. Nah, Pak Lukman kemudian bertanya kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun Sabrina terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, kemudian Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, pokoknya tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dari kasus ini
sikap atau posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Tadi kan kita sudah Ada dia satu Ibu bentuk. mengetahui ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Pak Lukman di sini posisinya sebagai apa sih? Penghukum, betul sekali, sebagai penghukum. Posisi Bapak Lukman yaitu sebagai penghukum terlihat jelas dalam kalimat dia sudah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah lambat, pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Lalu ada kasus lagi, jika Bapak Lukman memanggil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya, kemudian pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina. Tadi kan Pak Lukman di awal penghukum ya, lalu gimana sih kalau Pak Lukman ini berubah nih, jangan jadi penghukum, jadi manajer aja. Kira-kira Pak Lukman ngomongnya seperti apa? Dia Pak Lukman gimana? Nanti Kamu salah, Nak. yang pertama Pak Lukman masih nanya. Ya, kenapa kamu terlambat? Gitu kan. Terus yang kedua, kenapa sepatunya kok warnanya beda? Kira-kira sepatu kamu yang hitam kemana? Gitu. Itu restitusi kesalahan anak. Terus berikutnya, menurut kamu hal apa yang harus kamu lakukan karena kamu sudah melanggar peraturan? Gitu. Kita tanyakan kembali kepada anaknya. Gitu. Ya, gimana Bapak setuju? Setuju. Oke, Bapak. Ini sudah pasang jawaban terkait posisi guru sebagai manajer. Dan ini beberapa pertanyaan yang bisa Pak Lukman ajukan ketika Pak Lukman ingin merubah posisinya yang semula penghukum menjadi seorang manajer. Yang pertama, mengapa kamu terlambat ke sekolah, Sabrina? Mengapa kamu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah? Jadi tanyakan dulu alasan-alasannya, jangan langsung menjudge gitu ya Bapak Ibu. Kemudian agar kamu tidak terburu-buru masuk sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Kemudian kamu mengetahui atau tidak bahwa ada keyakinan sekolah yang isinya terkait peraturan memakai sepatu warna hitam di sekolah? Apa yang harus kamu lakukan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diajukan oleh Pak Lukman jika ingin menjadi seorang manajer. Oke. Nah, kira-kira bila Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, kira-kira kebajikan apa sih yang ingin Bapak Ibu tuju oleh terkait peraturan harus memakai sepatu warna hitam? Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jadi yang pertama nilai kebajikannya yang dituju dari adanya peraturan harus bersepatu warna hitam yaitu disiplin dan pasti tentu kemudian ada mandiri, tanggung jawab, taat terhadap peraturan, kesetaraan dan kesederhanaan. Kenapa sekolah itu mewajibkan siswanya memakai sepatu hitam? Salah satunya adalah adanya kesetaraan dan kesederhanaan. Kalau siswa kita dibebaskan memakai sepatu sesuka dia, pasti ada kesenjangan sosial di situ terjadi. Jadi ini adalah salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai dari kenapa sih di sekolah itu mewajibkan siswa memakai sepatu warna hitam. Lalu Bapak Ibu kira-kira setuju tidak dengan sikap Pak Lukman sebagai penghukum tadi? Pasti tidak setuju ya, tidak sependapat. Seharusnya Pak Lukman itu harus lebih humanis dan tidak usah terlalu menghardik karena akan berakibat menimbulkan ketidaksukaan murid terhadap guru. Langkah yang akan ditempuh oleh kepala sekolah yaitu yang pertama bisa memberikan pelatihan terkait materi disiplin positif kepada Pak Lukman lebih supaya tidak lagi menjadi guru penghukum tapi lebih ke manajer. Kemudian yang kedua, perlu diadakan rapat guru untuk menyamakan persepsi untuk menerapkan peraturan sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya
keyakinan kelas dan sekolah dengan kesepakatan. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan diskusi. Jadi harus selalu diskusi dari guru dan muridnya, jangan hanya gurunya saja yang buat atau muridnya saja. Jadi harus diskusi seluruh warga kelas. Keyakinan kelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan positif dengan membiasakan keyakinan kelas adalah kesepakatan akan membentuk budaya positif. Dan satu lagi. Nyalain, nyala. Cek. Oke, dan Bapak Ibu, gimana sih caranya buat keyakinan kelas? Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah pernah melakukan, ada yang belum dan bingung nih. Cara mulainya gimana ya buat keyakinan kelas itu? Jadi step pertamanya yaitu ajak murid-murid kita untuk berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Biasanya dimulai dari berupa kalimat negatif dulu, contoh seperti ini. Tidak boleh mencontek saat ujian, tidak boleh datang terlambat, gitu kan? Pertama kata negatif dulu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Kalimat tadi tidak boleh mencontek, berarti bisa kita ganti jadi apa? Jujur dalam mengerjakan ujian. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Kalau jujur tadi, kan tadi jujur ya, bisa kita ambil nilai kebajikannya jadi integritas. Oke. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Digambarkan, oh berarti kalau tidak boleh contek mengerjakan, berarti siswa mengerjakan soal secara mandiri tanpa bekerja sama dengan temannya. Nah, kalimatnya nanti bisa diganti seperti itu. Lalu yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi nanti perannya ada peran guru, kemudian peran murid. Guru tuh tugasnya apa sih? Oh, mengajar. Murid itu tugasnya apa? Belajar, seperti itu. Kemudian yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa keyakinan kelas itu perlu ditinjau ulang? Karena mungkin ini berlaku untuk sekian bulan, tapi besok ada situasi dan kondisi tertentu, maka harus bisa dikaji lagi. Dan kalau misal harus berubah, ya mau nggak mau tidak harus berubah. Dan Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita membuat keyakinan kelas. Ada yang mungkin mau mencoba ke depan? Pak Adlan mau jadi guru, Pak Guru? Ya. Pak Warno. Pak izin Pak biar nggak. Kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Dibantu dengan mereka boleh menuliskan Pak Warno. Ya, enggak Bapak. Tanpa keyakinan kelas, kita kan bersama-sama belajar keyakinan kelas Pak. Mereka yang mencatat, Pak Warno yang Oh iya, besok kapan-kapan kalau nanti ngomong ya. Keyakinan kelas dulu ya Pak. Ya, jadi harus kita buat keyakinan kelas dulu. Satu kita berdiskusi membuat kesepakatan. Ya, munculkan tadi peraturan tadi kita harus ngapain di kelas. Ya, gitu ya. Langkah pertama, dulu ya, bikin peraturan kesepakatan siswa tentunya. Ya, misalnya ini antara yang boleh dan tidak gitu ya. Ya, makanya mana yang harus dilaksanakan itu ya. Dilarang mencontek kalau ulangan. Nah, biasanya gitu. Terus dilarang mencontek. Nah, sebelah kanannya kamu ya. tidak boleh bercanda
gitu ya contohnya. Nah, kemudian yang pertama kalimat positifnya kamu harus jujur, namanya orang untuk diri sendiri. Kalau mencontek itu kan tidak jujur. Nah, kita harus jujur. Kemudian tidak bercanda saat belajar, itu kita ganti fokus, konsentrasi, bertanya kalau perlu. Nah, gitu ya. Nah, fokus, konsentrasi. Yang ketiga, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan. Sebagian dari ini. Oke. Baik, jadi orang terima kasih Bapak dan Bu Mega. Oke, baik, yang nomor 3 dan nomor 4 nanti akan coba diskusikan oleh Pak Fadlan dan Pak Ida. Silakan dipimpin. Kebetulan Pak Fadlan ini merupakan GP yang sudah lulus angkatan 9. Ya, gimana Pak Fadlan? Berarti Pak Fadlan di situ mencari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan dari yang sudah ada di sini. Nilai kebajikannya apa? Integritas. Iya. Integritas. Nah, kemudian untuk yang fokus konsentrasi, ya harus fokus nggak apa-apa. Disiplin, tidak boleh bersandar, disiplin. Menjaga kebersihan berarti kesehatan. Nah, yang keempat kita akan berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Jadi perilakunya ini Pak, tadi kan ada integritas. Jadi perilakunya harus gimana supaya berintegritas? Bapak Ibu. Bapak Ibu, perilaku yang pertama apa untuk integritas contohnya? Jujur. Balik atas itu. Mengerjakan soal ulangan diri, kesalahan diri. Bapak Ibu, contohnya? Percaya diri. Ya percaya diri. Percaya diri. Percaya diri saat mengerjakan ulangan. Yang kedua mungkin dari Pak Yuda ada jawaban. Disiplin berarti ya Tertib. serius dalam mengikuti pembelajaran. Ya, boleh. Yang ketiga mungkin ada jawaban dari ibu-ibu. Ibu guru, Bu Nadia. Dengan mana salah satu contohnya? Menjaga lingkungan. Membuat jadwal piket kelas ya. Tepuk tangan buat Bu Nadia. Oke, saya kembalikan ke ibu. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Sudah ya. Jadi ini adalah siklus atau alurnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya langsung apa-apa, tapi dimulai dulu dari kalimat memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas, kemudian baru kalimat-kalimat atau aturan tadi diubah menjadi kalimat positif, kemudian baru mencari peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku apa sih yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima juga bisa ditambah nanti berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, mungkin dari peran guru dan juga peran siswanya. Mungkin guru perannya mengajar, siswanya belajar. Kemudian guru sebagai motivator, siswanya apa, seperti itu. Jadi supaya murid di kelas juga tahu tugasnya masing-masing, seperti itu. Jelas Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kita lanjut selanjutnya dari Bunda. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya jalankan di kelas saya Bapak Ibu ya, kelas
saya masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa sih? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita mulai satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, di menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi sebelumnya siswa kita stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung menghakimi. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh bentuk kalimatnya supaya nanti bisa dipraktekkan sama Bapak Ibu. Kalau kan tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ciri-cirinya di mana sih supaya saya bisa yang namanya menstabilkan identitas murid saya? Misalnya ada murid yang ternyata berbuat salah. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa digunakan ketika tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, ini adalah beberapa kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika sedang melakukan restitusi kepada murid yang telah berbuat kesalahan. Saya ini sudah, ini ya Bapak Ibu, ada video saya ceritanya sedang melakukan segitiga restitusi dengan murid saya. Ada kasus yang pertama, mungkin tidak terdengar ya, bisa tolong Pak dibantu. Ini ada anak saya, namanya Alia. Alia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Tapi bisa menghargai dengan halnya yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya menunggu. Sekarang coba kita pikirkan dengan halnya. Alda marah sampai menggugah kerja. Menurut kamu keyakinan kamu tidak adil? Yang itu menurut kamu baik kalau menurut kamu penting. Jadi jangan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu melakukan. Kamu bersedia memberikan apa yang akan kamu untuk memberikan kembali. Karena kalau ini Anda dan teman-teman saya tidak ada yang melakukan baik cepat sekali dengan Anda. Kita semangat ya. Sekarang semangat untuk memberikan kembali. Terima kasih.
Desi Pandunia dari kelas 10B. Saya senang sekali diambil berdiskusi oleh Budi untuk mengingatkan diri saya dan merasa amanah karena berlaku oleh saya. Saya harus benar-benar bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Jadi ada anak saya namanya Iwan. Nah, Iwan ini sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Baik, gimana berbuat kesalahan ini harus sekali. Seorang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terbukti kita memperbaiki kesalahan tersebut. Bagaimana cara tersebut? Mari kita cari solusinya bersama ya. Iwan sering datang ke sekolah, tapi punya alasan sendiri berlalu salah. Iwan menjadi ke sekolah. Iwan tahu tidak yang mengalami kesalahan. Datang lambat ke sekolah sesuai dengan kesalahan lalu tidak bisa. Menurut kamu dia dengan kelas apa yang ada di dalam? Menurut kamu seperti itu tidak ada. Tuhan bukan terlalu seperti yang salah, tapi itu tidak menunjukkan pekerjaan dan juga kita tidak bisa memiliki rasa kepedulian. Itu saya bisa Jawaban sikap yang baik sudah kamu lakukan dan sudah minta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar lalu tidak datang kamu lagi ke sekolah? Baik Iwan, kamu sudah menemukan solusinya kan? Nanti kamu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang kamu lagi ke sekolah. Baik, silakan Iwan mulai menjalankan uang ini dan kembali ke kelas. Oke. Saya senang sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuel Kelas 10B. Terima kasih Bu Dwi atas nama saya yang berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan berulang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, setelah tadi melihat contoh praktek diskusi atau segitiga restitusinya, saya ada kasus nih. Nanti silakan Bapak Ibu berdua, kebetulan pas ada 6. Nanti Bapak Ibu tentukan siapa yang akan menjadi guru, siapa yang akan menjadi murid. Kita latihan menerapkan bagaimana segitiga restitusi itu. Kalau yang ingin menjadi guru berarti Bu Eka dengan Pak Warno ya nanti. Terus Bu Nadia dengan Pak Yuda, Pak Fadlan dengan Pak Bobo. Baik ya, nanti silakan Bapak Ibu pilih sendiri siapa yang mau jadi guru, siapa yang mau jadi murid. Kamu jadi muridnya nih, gurunya Bu Eka. Baik, nah untuk yang guru ini kasusnya seperti ini. Apa? Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Ini guru ya. Kemudian yang muridnya, yang si Ali-nya nih, Anda bernama Ali, seorang murid kelas 8 SMP Pelindung. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai, Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya. Kemudian Ali menghampiri Amira dan bertanya, berapakah nilai yang didapatkannya? Amira menjawab, mendapatkan hasil 60. Seketika Ali merasa senang dengan nilai yang 90 yang didapatkan Ali. Rasa senang itu Ali keluarkan dengan mengucapkan, nilai saya lebih bagus dari nilai kamu. Kemudian Ali berucap seperti ini, kamu tidak belajar dengan benar sih, belajar yang lebih keras lagi ya. Kemudian Amira yang mendengar itu tiba-tiba langsung terlihat sedih dan terlihat mulai menangis.
gurunya atau wali kelasnya meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Ali. Udah jelas Bapak Ibu kasusnya. Jadi ceritanya ada dua murid nih namanya Ali dan Amira. Ali nilainya tinggi, Amira nilainya rendah. Kemudian si Ali mengejek Amira sampai Amiranya menangis. Kira-kira ibu guru atau bapak guru ketika akan memberikan segitiga puisi kepada Ali seperti apa? Semuanya tadi sudah saya jelaskan. Silakan Bapak Ibu, ceritanya. Saya udah pulang nih. Oke, berdua. Mereka ada ngobrol dulu boleh Pak di sini Pak? Iya, mereka. Berdua. Pak, siapa yang jadi murid? Saya dari siswanya, saya pulang diambil WK. WK langsung saya pulang. Yang murid siapa? Saya. Oh, Ali. Iya Bu. Jadi bertemu dengan Anda. Anda sedang menangis lalu menceritakan peristiwa yang sedang dialami tadi bersama Ali. Menurut Ali, yang dilakukan Ali salah? Ya, awalnya ya enggak Bu, sama saya lihat tadi. Ini kan dia sendiri suka begitu. Kan boleh kan? Enggak sih, enggak begitu kan? Ada solusinya. Ini gimana? Berarti menurut Ali tidak salah. Sementara tidak salah karena memang nilai saya gede, ya kecil. Dan dia suka ngajak saya juga Bu, begitu. Amira suka mengikut juga. Dalam kondisi sekarang ini, aku tidak tahu ya, apakah juga dari punya uang, dari segi juga ada masalah. Karena kalau Ali di ejek sedih nggak? Iya sih, waktu saya lihat juga sedih banget itu. Gitu. Waktu saya sedih banget. Berarti Ali merasa salah nggak? Iya sih, saya salah juga. Jadi nggak apa, manusia itu pasti salah Ali. Ibu juga suka salah. Salah ibunya kan sama. Jadi menurut Ali apa yang bisa Ali lakukan? Yang udah datang ini juga salah. Ya, kenapa? Saya sudah tunjukkan dia. Dan saya sudah Nilai keyakinan apa nih menurut Ali? Harus dilakukan. ya sama-sama ternyata dia juga dengan saya kalau itu ya kita sama-sama Saling menghormati ya. Udah langsung praktek melakukan segitiga restitusi. Oke, materinya sudah habis. Sekarang mungkin saatnya sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ini Bapak Ibu silakan. saya sih udah jelas banget. Udah jelas banget ya Pak, langsung praktek ya Pak ya. Ya, langsung Praktek. mungkin Mungkin Pak. Saya Ayo silakan Pak Pandra. Terima kasih Bu Dwi. Ini mungkin bukan tanya jawab, itu diskusi ya Bu ya, terkait yang sudah dipaparkan oleh Bu Dwi, terutama untuk 5 posisi kontrol guru. Salah satunya ada manajer, pembuku, segala macam. Kita lihat terkadang kalau ke anak terlalu baik juga, seperti malaikat kayak manajer tuh nggak jelas juga tuh Bu ya. Nah pokoknya guru zaman dulu Pak Warno, guru Pak Warno yang bergerak nggak? Belum kan, galak lupa Bu. Jadi yang tuh, yang pakai timpuk, terus dipukul zaman saya juga di SD saya itu kan SD Islam ya, nggak bisa bahasa Arab, bisa pakai rotan gitu kan.
tapi anak-anaknya pada jadi juga gitu loh Bu. Apakah dengan adanya 5 posisi kontrol guru yang dibagi-bagi ini relevan untuk yang sekarang atau enggak, melihat zaman dulu juga banyak anak yang berhasil dengan didikan guru yang keras gitu kan. Terus yang kedua, sekarang juga anak-anak sekarang ketika kita baik dengan seperti mereka kayak kamu jangan terlambat lagi besok ya, yang ada nggak kayak gitu, anak-anaknya malah sering terlambat. Jadi kira-kira bagaimana menurut Ibu seperti apa? Terima kasih. Salam gula. Terima kasih Pak Fadlan. Baik, saya ingin menanggapi ya pertanyaan lebih tepatnya ke diskusi ya Pak Fadlannya terkait 5 posisi kontrol guru. Jadi seperti semboyan yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, salah satunya yaitu pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, sekarang kita kembali lagi ke filosofinya Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang kodrat alam anak-anak, itu kodratnya apa sih? Bermain, belajar, kodrat alamnya anak-anak itu dunianya masih bermain, yang gembira, yang seperti itu. Kemudian kodrat zaman Bapak Ibu mungkin Pak Warno lah, Pak Warno ibaratnya generasi apa Pak, baby boomers. Generasi baby boomer dengan generasinya Pak Fadlan yang milenial pasti berbeda itu. Zamannya Pak Warno mungkin teknologi tidak seperti sekarang ini. Mungkin zamannya masih mesin ya Pak. Nah kalau Pak Fadlan sudah ada TikTok, ada Pak Instagram, sangat jauh berbeda. Jadi pendidikan itu harusnya mengikuti itu kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Maka posisi kontrol guru di sini juga tentunya diperlukan. Kapan guru bisa menjadi penghukum juga sebenarnya tidak salah 100%, tapi juga harus disesuaikan juga dengan skornya seperti itu Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kita menjadi seorang manajer, karena kita tidak bisa menghakimi murid langsung judge tanpa tahu alasannya apa dulu. Kita tanya dulu, jangan langsung marah-marah. Walaupun sebenarnya kita tahu nih dia salahnya kenapa ini, tapi kita seolah tidak mau tahu dia alasannya apa. Nah mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi sekarang? Kalau boleh. Jelas banget. Mau menanggapi kalau misalkan yang tadi pendekatan restitusi ya, kan kita waktunya itu dikejar oleh materinya begitu padat, sedangkan kalau kita harus menangani anak dengan pendekatan seperti itu pasti butuh waktu ya. Nah, jadi gimana tuh kita bisa mengaturnya? Baik, terima kasih Bu Eka. Mungkin ini juga yang terjadi keseharian kita sebagai seorang pendidik Bu Eka, dimana tupoksi kita harus mengajar di kelas gitu kan. Tapi kita juga ada tugas tambahan sebagai wali kelas yang mungkin kita sering dapat laporan juga dari guru pengajar, Bu anaknya ada seperti ini, Pak anaknya ada yang berbuat seperti itu. Ya banyak, tidak 1-2. Nah kebetulan alhamdulillahnya kalau kita di SMA gitu ya Bu, kita dibantu juga oleh guru BK dan juga guru tim kesiswaan. Nah kalau yang Bapak Ibu guru yang mengajar di SD itu sepertinya lebih complicated lagi, karena mengajar ngurusi terkait perilaku dan sikap anak-anaknya juga sepertinya dari pagi sampai siang ketemunya anak-anak ini gitu. Nah kalau kita kan di SMA kita bisa berkolaborasi mungkin dengan cara berkolaborasi dengan guru BK. Mungkin kalau kita masih sibuk mengajar kita bisa minta tolong dulu terkait ke guru BK. Nanti kalau sudah kita agak senggang itu waktunya kita bisa diskusi bareng dengan guru BK dan anaknya, kita lakukan jadi diskusi. Bahkan bila belum sempat menemukan solusi, kita bisa panggil dulu orang tuanya. Nah di situ kita bisa saling berkolaborasi menemukan solusi dan bagaimana arah ke depannya. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Mas sepertinya. Mas? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti sesi diseminasi terkait budaya positif yang saya lakukan hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin pantun terlebih dahulu. Aduh dulu. Bapak ke pasar beli salam, jangan lupa beli daun selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum
terima kasih dari narasumber Ibu Dwi Nur Apriyani. Cukup menarik ya Bapak Ibu semuanya ya. Apa mau lagi Bapak Ibu? Materi dari Ibu Dwi? Oh mau ya, di lain waktu ya. Oke, baik semuanya Bapak Ibu. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.